Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratir Rus sahibul kitab wa usulihi wa furu'i wa dhawil huquq alaihim ajma'in lahu bisir wa bihaqqil Fatihah. Amma ba'd. Puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mubarakah ini untuk sama-sama mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam. Pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita berkaitan dengan zihar. Apa itu zihar? Zihar dalam bahasa Arab itu artinya punggung. Ya. Zihar itu artinya punggung. Dari kata inilah berasal dari kata zahar. Zahrun ini artinya punggung, jamaknya zihar. Nah, zihar ini berkaitan dengan hukum perkawinan. Jadi ada orang yang sudah sah sebagai suami istri menurut hukum Islam, namun dalam perjalanan rumah tangga tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang menyebabkan rumah tangga ini ada hal-hal yang tidak dibolehkan kembali. Dibolehkan dalam arti berkumpul, berjima suami dan istri. Nah, di antaranya adalah zihar. Apa itu zihar? Yaitu seseorang yang mensamakan atau menyerupakan istrinya sama seperti ibu kandungnya atau dengan wanita-wanita yang Allah haramkan untuk dinikahi. Contoh, wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya itu ada 15 orang. Yang terbagi dua. Ada yang disebut dengan haram sementara, ada pula disebut dengan haram selama-lamanya. Haram yang selama-lamanya yaitu ibu kandung, saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah, berarti lain mama, ya. Kemudian saudara perempuan sesusuan, berarti saudara susu. Termasuk pula juga dengan ibu susu. Mereka ini ada 12 orang. Ini sampai hari kiamat haram untuk dinikahi dan dikawini oleh seorang laki-laki yang bila mana ada hubungan hurmatul musahara, keharaman karena kekerabatan tadi itu, perkawinan dan sebagainya, nasab, ya. Nah, selain itu haram juga bagi seorang laki-laki menikahi saudara perempuan ayahnya, baik ayah seibu maupun seibu, ya. Haram juga menikahi saudara perempuan dari ibunya, berarti tante. Kalau dalam bahasa Arab, kalau saudara perempuan ibu disebut dengan khalah. Kalau saudara laki-laki, saudara perempuan ibu dan sebelah bapak disebut dengan ammah. Ya. Ammah. Mari kita lihat. Contoh, di sini dia katakan az-zihar lughatun ma'khudhu min az-zahri. Wa syar'an tashbihu zawji wa zaujatahu fil hurmati bimahramihi. Zihar itu menurut bahasa artinya punggung. Dan menurut syariah, seorang suami mempersamakan istrinya seperti ibunya atau wanita-wanita mahram. Contoh begini. Suatu saat terjadi dalam kitab Fiqh Sunnah ini, tadi ini kitab sebut dengan kitab Syarhul Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibni Idris. Dalam kitab ini dikatakan bahwa seorang suami
yang menzihar istrinya di zaman Nabi. Ini terjadi pada sebuah peristiwa. Tolong diperhatikan hadis ini. Ruwiya annaha qalat innali sabiyya sigaran, dan seterusnya. Saya tidak baca Arabnya, langsung saja terjemahannya ya. Sesungguhnya aku mempunyai anak-anak yang masih kecil, ya. Jika mereka berkumpul dengan ayahnya, tentu mereka terlantar. Tetapi kalau berkumpul denganku, maksudnya ibunya, tentu mereka kelaparan. Nah, lalu turunlah ayat di atas. Aisyah berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mendengar segala suara. Sungguh Khawlah telah datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika aku mengintip dari dalam rumah dan saya mendengar sayup-sayup suaranya terdengar, pengaduannya Sofia ya kepada Nabi. Apa yang didengar oleh Siti Aisyah? Sesungguhnya terdengar aduan tersebut, tiba-tiba turun ayat turun ya. Nah, turun ayat. Apa ayatnya? Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad, tentang suaminya, dan mengatakan hal itu kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 50, ayat 1. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada si wanita tadi, hendaklah dia, maksudnya si suaminya perempuan ini, memerdekakan seorang budak. Dan Khawlah berkata, saya tidak mampu, saya tidak punya budak. Lalu Nabi juga mengatakan, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dia katakan di sini, wahai Rasulullah, bukankah saya ini adalah seorang wanita tua, tidak kuat berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Maka kata Nabi, kalau begitu engkau beri makan 60 orang miskin. Khawlah berkata lagi, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk bersedekah. Nabi Karim mengatakan, aku akan membantunya dengan segantang kurma. Nabi memberikan dia sekantong kurma. Kemudian Nabi berkata, baiklah kalau demikian, beri makan atas namanya 60 orang miskin dan pulanglah kamu ke anak pamanmu itu. Artinya, Nabi bilang, kalau memang kau tidak bisa memerdekakan seorang budak, kau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pun kau tidak mampu, beri makan 60 orang fakir miskin. Tapi karena dia tidak mampu 3-3 ini, maka Nabi membantunya. Nabi bilang, ambil ini sekantong kurma. Atas nama suamimu, engkau beri 60 orang fakir miskin dari kurma ini. Untuk apa itu? Itu disebut dengan kafarat zihar namanya. Apa itu kafarat zihar? Karena dalam riwayat dikatakan bahwa karena ini ibu ini sudah tua, jadi suaminya lihat istrinya ini sudah sama seperti ibunya. So poco-poco dan maksudnya. Jadi tanpa dia sengaja, tiba-tiba dia berkata, ya Khawlah, kau punya badan ini sudah poco-poco. Assalamualaikum. Bawaan nih kok terlalu banyak nih bawaan. Salam warahmatullah. Apa? Jadi dia mengatakan bahwa sebentar itu. Jadi dia mengatakan, ya Khawlah, ini suaminya bilang, Khawlah, engkau ini tambah gemuk. Saya lihat tubuhmu sudah sama seperti ibuku. Sama seperti ibuku. Di zaman dahulu, zaman jahiliyah, kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan begitu kepada seorang perempuan istrinya, maka jatuh talak. Datang Islam
tidak membolehkan lagi. Artinya zihar haram. Orang yang suami yang mengatakan istrinya sama seperti ibunya dari segi fisik. Sejak dia mengatakan itu, maka haram suami istri bersetubuh. Karena dia telah mempersamakan bentuk tubuh istrinya sama seperti ibu kandungnya. Contoh, rambutmu ini mengingatkan saya sama seperti rambutnya ibuku. Jatuh zihar. Oke? Oleh sebab itu, tidak jatuh talak kepada istri yang dizihar oleh suaminya. Tapi dia harus bayar kafarah. Kafarah zihar namanya. Kalau ingin bersama-sama berkumpul dengan istrinya lagi, dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak punya budak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru bisa berjima dengan istrinya. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, beri makan 60 orang fakir. Bisa? Nah, kalau dia tidak mampu memberi makan 60 orang fakir, maka dia meminta dari ahli warisnya untuk membantu dia. Untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Sebagaimana Rasulullah membantu Khawlah agar atas nama suaminya kasih makan itu kurma 60 orang fakir. Jadi di dalam Islam, itu dalam persoalan rumah tangga itu tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Makanya kadang-kadang dalam senda gurau kita kadang-kadang tanpa sengaja tiba-tiba keluar itu bahasa-bahasa yang walaupun sifatnya main-main, tapi dalam Islam yang berkaitan dengan perkawinan, Allah tidak pernah main-main. Bisa dipahami ini? Zihar ada 2 bentuk. Ada zihar mutlak dan ada zihar sementara. Zihar mutlak yang tadi itu, yang pertama saya jelaskan. Zihar sementara yaitu dia berkata dengan waktu. Pokoknya ini malam, nah dia bilang, ini malam saya lihat tubuhmu sama seperti tubuh ibuku. Dia menyebutkan kata waktu untuk malam ini. Untuk malam ini tubuhmu sama seperti tubuh ibuku. Maka malam itu haram dia berjima dengan istrinya. Itu haram sementara. Besok malamnya sudah bisa. Tanpa harus bayar kafarah. Karena dia menyebut batas waktu. Beda ketiga dia mengatakan, engkau saya lihat seperti tubuh ibuku. Maka haram bersetubuh. Sampai dia membayar kafarah. Kafarah zihar namanya. Tadi sudah disebutkan kan? Memerdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang. Oke? Nah, ada pertanyaan sebelum saya pindah ke bab fasakh. Apa? Itu cuma dia ucapkan tubuh. Kalau makanan atau sama dia pakai Oh, masakan. Itu masakan kan bukan bagian dari tubuh. Sifat tidak masuk. Yang dimaksud di sini adalah menyerupakan tubuh istri sama seperti tubuh. Ngana ini sama dengan kita TP kakak pe badan. Sama itu. Kakak perempuan dan maksudnya. Kakak kandung. Ngana ini sama dengan kita pe adik perempuan pe badan, pe muka. Hati-hati, itu masuk zihar. kalau muka atau apa Sama. dan orang lain nggak ada. Tidak. Kalau cuma sifat disebut. Ngana ini kurang sama dengan tapi mau apa kalakuang. Tidak masuk. Kalau sebaliknya, Hah? kalau sebaliknya istri yang Ini zihar ini hanya pada suami, bukan pada istri. Istri biar dia bilang ngana sama tapi papa sama tidak berlaku. Jadi dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 ini,
inilah satu-satunya ayat yang dimana ini salah satu di antara ayat yang menjawab permohonan seorang wanita. Okay. Dia datang kepada Nabi. Nabi tidak kasih jawaban. Ada lagi kisah satu lagi, di mana dia mengadu tentang apa namanya, tentang talak bain kubra. Ya, seorang wanita datang, ya Rasulullah, suami saya telah mentalak saya 3 kali. Suami saya sudah mentalak saya 3 kali. Talak pertama rujuk, talak kedua dia backing lagi, rujuk, ketiga lagi terakhir masih dia talak lagi. Nah sekarang hukumnya apa? Namanya talak bain kubra. Si suami tidak bisa rujuk lagi dengan istrinya kecuali si istri ini dikawini oleh orang lain, kemudian harus sama-sama tidur, dan dengan sukarela tiba-tiba si suami kedua ceraikan dia, baru suami pertama bisa rujuk. Itu namanya talak bain kubra. Nah, dia mengadu kepada Nabi. Nabi bilang tidak. Seakan-akan Nabi membela suaminya. Akhirnya dia berdoa siang dan malam kepada Allah, minta agar Allah memberikan putusan. Nah, salah satu di antaranya ini tadi, Khawlah binti Tha'labah. Dia minta kepada Allah agar Allah jawab. Nabi tidak mau kasih jawaban. Maka turunlah Quran surah Al-Mujadilah ayat 1, menjawab dan memutuskan. Apa bunyi ayat tersebut? Dengarkan baik-baik. Allah berfirman, "Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir." Artinya, Allah telah mendengar doa, bahasa, aduan seorang perempuan yang mengadu kepada engkau wahai Muhammad tentang hal yang terjadi antara dia dan suaminya. Oke. Tetapi engkau tidak memberikan jawaban. Maka sekarang Allah memberi putusan. Apa kata Allah? Allah telah mendengar pengaduan wanita ini. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka saat itulah Nabi bilang kepada siapa? Kepada Khawlah binti Tha'labah, kalau begitu kau merdekakan budak. Dia bilang saya tidak ada budak. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nabi bilang saya tidak kuat, saya sudah tua. Kalau begitu kasih makan 60 orang fakir miskin. Dia bilang helit orang mau makan saya nggak mati. Bagaimana saya kasih makan lagi 60 orang miskin? Nabi bilang kalau begitu ambil ini segantang kurma, bagikan kepada 60 orang fakir miskin atas nama suamimu. Untuk apa? Membayar kafarah daripada zihar tadi itu. Bisa dipahami ini? Jadi yang dimaksud di sini adalah tubuh. Bukan sifat, bukan ucapan, bukan suara, apalagi? Bukan masakan. Jadi yang dimaksud tubuh. Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Suami yang menzihar istrinya haram menyetubuhi sebelum kafarah dibayar. Seperti keterangan di atas. Nah, itu haram dimaksud di sini adalah haram selama belum bayar kafarah. Kalau sudah bayar sudah sama-sama. Tapi tidak jatuh talak ya. Tidak jatuh talak. Hanya haram berkumpul. Nah, sekarang fasakh. Nah, ini beda lagi nih fasakh. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya. Sekarang perempuan laki-laki kawin. Ternyata dalam perkawinan ini terjadi fasakh. Maka dengan sendirinya jatuh hukum talak. Contoh,
orang tua dengan orang tua sepakat mengawinkan anak mereka masing-masing. Sedangkan anak yang dimaksud belum akil balik, masih kecil. Bisa dipahami nih? Si orang tua pertama punya anak laki-laki. Orang tua yang kedua punya anak perempuan. Karena persahabatan, sehingga mereka niat mengawinkan anak-anaknya. Tapi mereka masih kecil. Ternyata setelah si anak-anak tadi dewasa, si anak perempuan tadi dewasa, oke? Dia menolak itu. Tapi sudah terjadi perkawinan. Dia menolak. Nah, penolakan inilah namanya fasakh. Maka atas nama hukum Islam, perkawinan batal. Tidak sah lagi perkawinan itu. Itu contoh namanya fasakh. Contoh kedua, seorang laki-laki melamar seorang perempuan. Tapi dia tidak tahu kalau ini saudara perempuan ini dia saudara susu. Setelah sudah kawin, bahkan sudah punya anak, baru kemudian ada yang beritahukan bahwa itu yang anak istri itu saudara susumu. Dengan bukti-bukti yang ada. Maka demi hukum, batalah perkawinan itu dengan sendirinya. Langsung jatuh talak. Bisa dipahami? Yang berikut, fasakh juga tidak perlu lagi mentalak, langsung jatuh talak. Suami istri. Oke? Tiba-tiba si perempuan atau si laki-laki kembali ke agama awalnya. Kembali. Si laki-laki dia balik pada agama. Tadinya dia mu'alaf. Atau si perempuan mu'allafah. Tiba-tiba kembali ke agamanya. Itu tidak perlu ditalak. Sudah langsung jatuh talak. Talak karena murtad. Nah. Yang berikut. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal, fasakh. Maksudnya begini. Suami istri, sama-sama non-muslim. Sama-sama non-muslim. Kemudian masuk Islam. Dua-dua ini mu'alaf ini, masuk Islam. Tiba-tiba si suami atau si istri bertahan pada punya agama. Apa istilahnya sekarang ini? Kawin catatan sipil ya. Ya? Kawin BS. Itu tidak perlu ditalak, sudah tertalak dengan sendirinya. Ada pertanyaan? Jadi talak hanya dimiliki oleh suami. Suami punya hak mentalak istri. Tapi istri punya hak khulu. Apa itu hak khulu? Khulu dalam bahasa Arab artinya melepas. Jadi si istri tidak bisa mentalak suami, tapi dia bisa mengadu kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya. Dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariah. Itu nanti pembahasan pada berikut. Sudah dipahami ini? Ada pertanyaan? Seputar fasakh? Atau seputar zihar? Yang fase tadi ketika istrinya dua mu'alaf, istrinya balik ke agama sebelumnya, Itu talak. karena langsung talak. Tapi ketika Bukan langsung talak, secara langsung otomatis tertalak. tapi dalam misalkan kurun waktu 1 bulan ada perundingan sebagainya, Balik. istrinya mau balik lagi. Wajib nikah kembali. Jadi Nikah lagi. Nikah ulang seperti awal. Siapa ente mau baking?
Ada lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Yang penting sudah paham apa itu zihar, apa itu fasakh. Kemudian nanti minggu berikut insyaallah kita akan tentang li'an dan khulu. Li'an artinya mula'anah, suami istri saling melaknat. Saling melaknat. Mudah-mudahan ngana itu li'an namanya. Mudah-mudahan ngana Allah begini-begitu. Paling banyak itu di petoran. Nah, itu apa dan bagaimana nanti berikut. Bisa dipahami ini? Dan masalah li'an, saling melaknat dan khulu. Jadi Islam itu adil. Suami diberi hak talak dan perempuan diberi hak khulu. Karena ada rumah tangga, kalau hanya laki-laki yang punya hak talak, kasihan perempuan terzalimi sepanjang hidup. Betul tidak? Karena kan tidak semua suami sama. Maka Allah beri dia hak khulu. Hak untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Dan hakim wajib untuk memutuskan perkawinan tanpa persetujuan suami. Dan itu sah hukumnya, talak. Itu apa dan bagaimana nanti akan datang. Oke. Sebab yang tadi kulit itu perempuan bisa punya hak itu dengan catatan kasusnya seperti apa? Contohnya, hak khulu. Perempuan terzalimi. Hak-haknya sebagai istri tidak dipenuhi oleh suami. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kecuali ada persetujuan. Seorang suami pelaut meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa nafkah batin. Tapi istrinya ridha, itu tidak masalah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak memberi nafkah batin, tidak memberi nafkah lahir, atau satu di antara keduanya. Dan istri merasa terzalimi dengan hak-haknya, maka dia boleh mengadu kepada hakim untuk memutuskan perkawinan dengan suaminya. Jadi walaupun suaminya menolak, hakim diberi hak oleh Allah untuk menceraikan sepasang suami istri yang terjadi. Iya. Ada contoh satu, itu putri di Dubai, rumah. Dia suaminya selingkuh. Dia baru melahirkan. Suami selingkuh, langsung dia ceraikan lewat sosial media. Bilang saya ceraikan kau. Ya. Sebagian ulama mengatakan itu boleh, tapi lebih banyak mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Karena apa? Perceraian itu harus di depan hakim dan harus melalui bukti-bukti. Jadi kalau kita mengikuti kompilasi hukum Islam, maka kita akan dapati bahwa tidak sah kecuali diputuskan oleh hakim. Kalau cuma melalui media sosial, berapa banyak perempuan akan jadi korban, dan itu berarti menggampang-gampangkan hukum yang ada. Mungkin secara Islam, mungkin secara itu bukan sosial media biasa. Iya, artinya kan kalau itu dianggap boleh, sah itu talak seperti itu, tentu banyak wanita di dunia ini akan jadi korban. Karena apa? Karena sahnya perceraian cukup dengan media sosial. Jadi itu tidak sah kecuali di depan pengadilan. Ada lagi? Tidak cukup? Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Insyaallah akan datang kita belajar tentang li'an dan khulu'. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.